Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Lasita, CGP Angkatan 8, Kota Pangkal Pinang. Saat ini sedang di ruangan kepala sekolah, yaitu bersama Kepala Sekolah SD Negeri 4 Pangkal Pinang. Dengan Ibu Indriani Novita. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, Ibu ya. Nah, hari ini saya mohon izin Ibu untuk mewawancara Ibu terkait aksi nyata, yaitu bagaimana cara pengambilan keputusan, apa saja yang pernah terjadi di sekolah Ibu, kasus terkait D5 etika. D5 etika, seperti itu Ibu. Ya, kita langsung ke pertanyaan awalnya. Ibu sebagai kepala sekolah, apakah di sekolah yang Ibu pimpin ini pernah mengalami kasus dilema etika? Nah, jika pernah, apa kasus yang baru terjadi saat ini, Ibu? Baik. Di setiap instansi, di setiap sekolah itu pasti ada permasalahan. Dan problema yang terjadi itu bisa dikaitkan dengan dilema etika atau apalah pun istilah kata yang lainnya. Dan selaku kepala sekolah mungkin harus mengambil kebijakan-kebijakan untuk kepentingan bersama, baik itu untuk siswa, guru maupun untuk sekolah. Baru-baru ini mungkin yang lagi hangat-hangatnya di sekolah, Waria, yang sedang terjadi terkait kasus siswa. Pada saat ini siswa tersebut berada di posisi di kelas 4, namun terkendala selama ini siswa tersebut jarang sekali masuk sekolah. Mungkin ada permasalahan, apakah itu latar keluarga, lingkungan, itu yang tidak pernah kita tahu sebelumnya. Dan mudah-mudahan permasalahan ini cepat selesai. Ibu selaku kepala sekolah bisa mengambil kebijakan yang tepat. Amin, mudah-mudahan. Berarti siswa tersebut tadinya masih di kelas 3, Bu ya? Tahun ajaran yang lalu 2022-2023, kemudian tahun ajaran baru ini seharusnya di kelas 4 seperti itu, Bu. Karena terkendala kehadirannya, Bu ya. Itu berapa lama Ibu sudah tidak hadirnya? Lebih dari 3 bulan. Iya, berarti sebelum ujian akhir kemarin kenaikan kelas, setelah iya. Itu bagaimana sekolah mengidentifikasi masalah ketidakhadirannya selama 3 bulan tersebut? Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, Ibu sudah sebelumnya sudah berkoordinasi bersama wali kelasnya Pak Suprihatin, beserta staf guru juga sudah pernah melayangkan surat panggilan terhadap siswa dan orang tuanya. Namun lagi-lagi melalui pendekatan itu tetap saja siswa tersebut tidak hadir. Dan permasalahan yang ditanyakan, anak tersebut tidak pernah menceritakan apa permasalahan yang terjadi pada dirinya. Jadi sepertinya ada yang ditutup-tutupi seperti itu, Bu ya? Berarti dari pihak sekolah Ibu sudah berusaha, sudah melakukan identifikasi langkah-langkahnya, sudah menemui wali kelas, kemudian orang tua. Namun jawaban dari pihak orang tuanya yang tidak meyakinkan, kurang meyakinkan seperti itu, Bu ya. Oke. Nah, peraturan seperti apa atau pedoman apa yang menjadi ketentuan untuk siswa apabila siswa tersebut ingin naik kelas, seperti itu, Bu? Apa tingkat kehadiran, apa gimana, Ibu, persentasenya, itu syarat kenaikan kelasnya. Kan seharusnya di kelas 4, Bu. Ini bagaimana tanggapan di wali kelas 4 setelahnya, seperti itu, tanggapan dari wali kelas sebelumnya? Sebelumnya, untuk proses kenaikan kelas itu memang sudah mengalami proses
rapat Dewan Ya. Guru. Namun sebelum itu juga Ibu selaku kepala sekolah sudah berkoordinasi ke pihak dinas pendidikan, dan dinas pendidikan waktu itu diwakili oleh Kak Kabit ya, Kabit Biddas, kemudian sudah berkoordinasi juga di bidang Dapodik. Dinas menyampaikan seperti ini Bu Arya. Intinya jangan sampai anak itu putus sekolah. Betul. Maaf dengan kata-kata yang kurang enak didengar. Sudah semuanya kebijakan ke sekolah. Intinya jangan sampai anak itu putus Tidak sekolah. naik. Naik saja lah Bu. Kebijakan kita selaku guru dan pihak sekolah mana yang terbaik yang akan kita ambil seperti itu. Betul. Dan Ibu juga sudah menyampaikan apa yang hasil yang Ibu dapatkan dari dinas sudah Ibu sampaikan ke pihak guru dan disampaikan di forum rapat. Dan akhirnya anak tersebut mau tidak mau memang naik kelas dengan keterbatasan siswanya yang minat sekolahnya kurang, pengetahuannya kurang, tapi mau tidak mau karena mau di kurikulum sebelumnya dan kurikulum saat ini itu memang tidak ada ketentuan untuk siswa naik atau tidak naik kelas. Jika naik kelas, ya absen itu memang iya menjadi syarat Bu ya. Menjadi syarat, tetap menjadi syarat. Namun dari apa yang Ibu dapatkan, jika siswa tersebut mengalami kesulitan proses pembelajaran, dinaikkan dengan catatan. Wali kelas di kelas sebelumnya itu membuat catatan-catatan penting terkait siswa tersebut. Kekurangannya di mana, perlu bimbingannya di mana, disampaikan ke wali kelas selanjutnya. Dan dengan catatan tersebut, wali kelas yang berikutnya bisa mendampingi anak itu. Iya. Itu yang didapatkan dari informasi baik itu pengawas dan dinas pendidikan seperti itu. Ya betul memang ya seperti kita lebih ke ranah ketuntasan pendidikan anak itu sekarang 12 tahun. Pendidikannya 12 tahun. Berarti mereka harus menyelesaikan pendidikan harus tuntas di sekolah dasar, SD-nya, SMP dan SMA. Umur wajib belajarnya sekarang. Kalau dulu kan wajib belajarnya hanya 9 tahun. Tapi sekarang program pemerintah sudah menyanangkan kalau pendidikan itu ketuntasannya 12 wajib ya, wajib pendidikannya itu 12 tahun. Jadi dari pihak sekolah, Ibu menyarankan anak ini meskipun 3 bulannya tidak sekolah, otomatis kan mengalami keterlambatan dalam pengetahuannya, proses pembelajarannya gitu kan ya Bu ya, materi-materinya. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa solusinya tadi ya, memberikan bimbingan tambahan pada wali kelas selanjutnya yang sudah memegang catatan pada anak tersebut, seperti itu. Nah, itu juga berarti terkait tentunya terkait perkembangan aspek sosial dan emosional si anak gitu ya Bu ya, betul nggak Bu? Menurut Ibu? Itu akan tetap terjadi Bu Arya, karena apa? Semakin dia lama tidak sekolah, pada saat dia hadir ke sekolah itu akan ada tanda tanya atau gurauan teman-temannya, atau maaf dengan kasus-kasus sekarang yang terjadi baik di tingkat SMA atau dimanapun yang sering kita lihat itu kan kasus pembulian. Betul. Kita tidak pernah tahu kata-kata anak yang terucap mungkin ada rasa sakit hati, menyinggung perasaan si anak ya Bu. Mungkin itu yang bisa menjadi kendala dia sehingga dia menjadi minder atau malu seperti itu Bu Arya. Jadi turun lagi semangatnya, tadi mau sekolah semangat Bu ya. Berarti memang ekosistem sekolah, semua warga sekolah itu harus saling bekerja sama, berkolaborasi untuk mendukung proses pembelajaran siswa tadi gitu Bu ya. Tidak-tidaknya kita sudah mensukseskan apa yang dicanangkan pemerintah untuk sukses tahun 12 belajar. Oke, baik Ibu, 12 ya sampai SMA ya. Baiklah Ibu, kemudian ini Bu, berarti kan kalau melihat seperti itu ada
misal untuk siswa yang lainnya nih Bu, misal, wah kok apa namanya bisa naik kelas seperti itu kan nggak masuk gitu. Jadi ada seperti kecemburuan sosial seperti itu. Apakah aspek tersebut juga Ibu pertimbangkan? Dan jika iya, bagaimana Ibu mengambil solusinya? Kalau kecemburuan sosial, kalau anak-anak mungkin belum paham ya. Hmm. Tidak dari pihak orang tua. Iya, dari orang tuanya, dari lingkungan masyarakat. Kasus tersebut bisa kita redam dan bisa kita istilahnya kita stop hanya di lingkungan sekolah kita saja yang tahu itu tidak akan ramai dan tidak akan ramai berita-berita yang tidak mengenakan yang akan kita dengar di luar. Namun semua itu kembali ke lingkungan sekolah, bagaimana bisa menyampaikan hal tersebut ke orang tuanya, memberikan pemahaman dengan segala kebijakan. Maaf kalau memang turun nggak naik ya memang nggak naik. Kita selaku pihak sekolah, selaku guru, selaku istilahnya pemangku kebijakan itu kan memutuskan sebuah keputusan itu ada kriteria yang harus kita pahami. Ya, dengan banyak pertimbangan dan aspek. Kemudian kan apa sih dampak jangka panjang dan jangka pendeknya terhadap siswa? Dan itu yang harus kita pikirkan. Betul sekali. Kemudian juga kita selaku kita di sekolah itu kan orang tua kedua bagi siswa dan anak-anak. Apakah kita tidak membuang ego kita, rasa iba sebagai ibu tadi Bu ya, dan itu yang harus sering kita selaku guru seharusnya bisa merangkul ya. Pendekatan apa sih permasalahan yang terjadi, betul bagaimana pendekatannya, mengapa dia nggak ada minat sekolahnya. Seharusnya wali kelas itu sudah punya catatan tanpa harus mengikutsertakan. Pertama kan kalau ada permasalahan di kelas, wali kelas dulu yang tahu, yang paham, betul tersebut, karena dia yang tahu karakteristik anaknya. Ya. Dan kalau masih bisa diputuskan, masih bisa diambil keputusan oleh wali kelas, itu bisa diambil sendiri. Tapi memang jika tidak, ya mau tidak mau tetap berkonsultasi dengan para guru, dan kepala sekolah juga, dan kita akan ambil keputusan yang tepat. Namun tetap kita harus memperhatikan rasa iba ya Bu Arya. Rasa iba itu akan tetap muncul karena dengan kita tidak menaikkan kelas, mungkin anak kita akan putus sekolah, maka akan berdampak panjang ke depannya anak tersebut, masa depannya seperti apa, kemudian bekal yang akan dia gunakan untuk mengikuti proses kehidupannya yang ke depan itu seperti apa. Itu yang harus kita pikirkan berulang-ulang kali, karena dari pengalaman Ibu sebelumnya, ini bukan kasus yang pertama, sudah berkali-kali Bu Arya. Tapi intinya Ibu sebelum Ibu jadi kepala sekolah, Ibu sebagai wali kelas, ini bukan yang pertama dan bukan yang kedua atau ketiga. Sudah menangani kasus seperti ini lebih dari 10 kali dari mulai Ibu honor. Tapi tetap Ibu selaku wali kelas harus bisa mengambil kebijakan, harus bisa melihat manfaatnya untuk jangka panjang, jangka pendek kemudian di lingkungan rumahnya, masyarakatnya, apa efeknya Bu ya, hal-hal yang itu akan tetap jadi proses penilaian tetangga kiri kanan, masyarakat sekitar akan memandang rendah anak tersebut. Iya benar, luar biasa Ibu. Kalau boleh saya ambil kesimpulan, berarti dari semua yang Ibu lakukan tahap-tahapnya sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah, menurut saya Ibu sudah sangat menerapkan di mana itu melihat dari 4 paradigma ya,
kemudian juga melihat dari 3 prinsip, serta sudah melakukan 9 langkah pengambilan keputusan. Jadi semuanya sudah Ibu lakukan bertahap demi tadi agar siswa Ibu tadi tetap kembali ke sekolah. Begitu harapannya Ibu ya. Masya Allah luar biasa sekali dilema etika yang Ibu alami di sekolah Ibu. Semoga semuanya bisa berperan ya, bisa memberikan solusi terbaik. Berarti saat ini solusinya itu anak sudah naik kelas begitu Bu ya. Apakah anak itu sudah kembali ke sekolah atau bagaimana Bu? Awalnya kembali ke sekolah Bu Arya, namun maaf, mungkin ada hal yang tadi yang Ibu sampaikan menggugah hatinya, sehingga sampai saat ini anak itu kembali tidak hadir ke sekolah, namun Ibu sudah memanggil wali Ya, berarti kelas, perlu komunikasi kembali Bu ya. komunikasi kembali kepada wali kelasnya, kepada guru mata pelajaran. Iya. Kemudian Ibu juga sudah meminta bantuan kepada guru yang memiliki kemampuan untuk membantu proses pembelajaran anak tersebut, untuk mendampinginya bertahap. Iya, iya. Nah, karena dari proses pembelajaran yang banyak sekali dia tertinggal, dia tetap duduk di kelas 4, namun proses pembelajaran tetap didampingi oleh guru pendampingnya Bu ya, khusus ya, berarti ada tambahan selain iya. Jadi setiap hari rencananya Senin sampai Sabtu itu guru pendampingnya bergantian mendampingi. Jadi Ibu harap dari guru pendamping tersebut anak yang tadi itu minimal bisa membaca, menulis, untuk matematikanya bisa menjumlah dan pengurangan dulu. Selebihnya yang Ibu harapkan minat dia untuk kembali ke sekolah tumbuh bisa lebih berkembang lagi Bu ya, lebih semangat lagi motivasinya ya. Baik. Karena mungkin segala ketertinggalan tersebut bisa kita kejar dengan rasa perhatian kita sebagai seorang ibu, bagaimana cara kita merangkul dan pendekatan. Yang penting anak itu merasa nyaman berada di sekolah. Merasa terperhatikan gitu Ibu ya. Baiklah Ibu, luar biasa semua yang terjadi Ibu bilang tadi tidak hanya sekali 2 kali yang sudah Ibu alami. Inilah yang menjadi tantangan kita Bu ya di sekolah, apalagi Ibu sebagai pemimpin sekolah dalam pengambilan keputusan yang tepat ya, apalagi terkait dilema etika, dua-duanya benar Bu, tidak ada yang salah. Kalau begini benar, begitu juga benar. Jadi pasti Ibu sebagai kepala sekolah bingung ya, untuk bisa mengakomodir semua kebutuhan dan keluh kesah dari guru, dari siswa, dari orang tua. Nah, saya banyak belajar dari Ibu, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terlebih juga tadi untuk anak didik kita ya, siswa kelas 4 bisa kembali sekolah dengan semangat, semuanya bisa memperhatikannya tadi dengan rasa peduli, dengan rasa iba, dengan rasa empati, kemudian intinya merangkul. Kita sebagai guru, sebagai pemimpin merangkul semua aspek, semua elemen warga sekolah gitu Ibu ya. Terima kasih banyak Bu ya atas waktunya. Semoga kedepannya mendapat solusi terbaik untuk semuanya. Kedepannya SD 4 semakin dipandang, semakin maju, semakin bisa memberikan dampak untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Ibu atas salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Nah, itulah secara garis besar. Enak kalau